Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Primarisa. Saya akan menjelaskan materi tentang memahami Pancasila dalam konteks ketaatan negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian yang disebut sebagai filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber dan nilai norma dalam setiap aspek. Pancasila dalam konteks ketaatan negara Republik Indonesia memiliki hubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal UUD, dan Proklamasi 1945. Nah, mari kita bahas. Bagaimana sih hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Pancasila merupakan fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945. Itu terbukti pada alinea keempat, yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD. Pancasila merupakan ideologi dan harapan atau cita-cita bangsa. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Undang-Undang 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sebelum adanya pasal-pasal UUD, itu telah terbentuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu dijabarkan ke dalam pasal-pasal undang-undang. Isi dari pasal undang-undang dasar yaitu tentang aturan ketatanegaraan atau aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Terus selanjutnya hubungan Pancasila dengan Proklamasi 17 Agustus. Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pertama, tetapi belum disahkan menjadi dasar negara. Tetapi berawal dari dicetuskannya Pancasila oleh IR Soekarno, membuat rakyat Indonesia bersatu dengan satu dasar atau satu pikiran, yaitu Pancasila. Pembukaan UUD 1945 merupakan hukum tertib tertinggi. Jadi, dapat dikatakan bahwa pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi di mata hukum Indonesia dan tidak dapat diubah karena mengandung cita-cita dasar bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar, dan kenapa UUD 1945 merupakan hukum tertib tertinggi, karena sebelum adanya pasal undang-undang itu dicetuskannya dulu pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi pedoman dan sumber hukum negara Republik Indonesia. Jadi itulah kenapa pembukaan UUD 1945 merupakan hukum tertib tertinggi. Selanjutnya, kedudukan dan makna pembukaan undang-undang. Pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di mana pri kemanusiaan dan pri keadilan itu terdapat pada Pancasila di alinea pada Pancasila nomor 4. Selanjutnya, alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, yang selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, pada alinea kedua ini merupakan juga isi dari makna dari Pancasila. Selanjutnya alinea ketiga,
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, di mana atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yaitu itu merupakan juga termasuk dari inti atau makna dari Pancasila yang terdapat pada nomor satu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu merupakan eh, pada alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Jadi makna dari alinea keempat ini yaitu adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian Kemudian Undang-Undang UUD Negara Republik Indonesia ini juga untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tujuannya setelah merdeka sebagai negara, dan Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.